pagi sahabat semuanya, baik sahabat petualang maupun para pecinta seni yang ada di dunia maya. Jadi ini masih lanjutan dari perjalanan kita kemarin dari rumah Dalang Jenggleng, Ki Suyatno Aji Gondokusumo. Sekarang kita berada di dalam Kasutaran atau di dalamipun Kang Mas saya, Kang Mas Sutoro Patmocarito. Jadi kita akan ngobrol santai Mas ini Mas. Iya, Santai. oke. Saya kenalkan dulu, beliau adalah Mas Toro atau Mas Sutoro. Ini juga salah satu kakak senior saya di Sanggar Seni Bodromoyo. Jadi termasuk senior, kalau Baptis bilang mentor. Dan juga motivator sih. Mentor itu sebenarnya hampir sama sih. Dan juga donatur ya. Donatur. Ya nanti apa ya donatur? Pokoknya itulah penyuplai. Pokoknya rasa nyemu luwe jelas payah mangan. Ya. Nah, siang ini kita akan ngobrol santai mengenai wayang Mas, karena memang saya lebih condong basicnya juga ke basic dasar kita ya. Iya, wayang. Meskipun jenengan juga petualang. Betul. Saya juga di kontemporer dan teater juga, tapi basic kita kan juga wayang. Ini biasa teman-teman, kalau kita berdua atau tambah ini yang pegang kamera, yang tepar semalam atau saya sendiri itu selalu kalau kesini adalah selalu buka kotak ya Mas. Iya, buka kotak, bongkar wayang. Ya, katanya Masnya itu kalau ke rumah dalang kok enggak disuguh wayang itu Kurang afdol. ladanya. Nah ini teman-teman, saya sudah beberapa ambil wayang, jadi kita nanti akan ngobrol santai mengenai wayangnya Kang Mas Toro yang alhamdulillah sudah ya sampai dikatakan untuk ukuran Surakarta loh ya Mas, kita gagal Surakarta ya sudah cukup nek saya sudah cukup. Juga standar ya, standar cuma tinggal nambah yang Ramayana dikit itu udah cukup banget ya. Ini saya pegang Kresno, tapi ini lawas teman-teman. Ini dari halo Danang, ya Danang Pelopo Mas ya. Danang Sutowijoyo. Kalau nanti dia nonton di hati kangen, Klaten bisa di sub ini kata Mas Uloh Mas ini. Beberapa pakar lah Kan Klaten. ini adalah dari Mbah Totan Barto Caing. Nah, kalau ini belum diidentifikasi. Belum teridentifikasi. Ini bedahannya dengan ini itu beda, kayak lihat lebih tajam. Dan juga tataannya lebih halus yang ini di patrannya. Kira-kira tua mana itu? Kalau menurut kamu kayak tua yang ini? Nek tuanya itu sama, nek aku lihat tuanya cuma kan beda. Kita kan kayak kita buat sesuatu kayak misalnya naskah aja atau apa itu kan setiap penulis, setiap pengarang itu kan punya ciri khas sendiri. Makanya ini saya lihat ini kan kalau kita lihat ini kan tataannya nek saya katakan ini nek pedalangan agar tapi semu. Nah, betul. Nek ini juga mungkin beliau adalah dalang, kalau dalangannya ibaratnya pedalangan alus. Nah, seperti ini jadi kan punya karakter sendiri-sendiri. ini baru contoh kecil teman-teman. Wayangnya Mas Toro itu Ini ada stejo, latenan juga. Oh, Beda Wondo ini. Nah ini yang juga sudah ini Beda Wondo ini. dagelan dumbantengan yang juga masem. Ini dulu gapetnya kayu, terus kemudian didahului saya yang ganti. Di dagelan Mas Toro Gaban Kota itu di eliminasi, tapi gapetnya itu ditinggal, gapetnya diunus kemudian dipindahkan ke sini karena gapet gawane ini tuh gapet kayu. Nah ini satu setel, hanya saja tidak ada semarnya. Garing oh ini. Jadi garingnya juga ada, tapi dulu semua gapetnya kayu. Cuma ini ceritanya yang jual ini semarnya udah laku duluan. Caruban katanya. Mungkin ke Mas Yoni mungkin. Sebenarnya itu kan mau apa itu bareng-bareng. Nah, bareng-bareng. Nah, yang tiga ini terlalu lambat jalannya, Iya. ditinggal sama Sang Semar ya.
Oke Mas Toro, ini tadi sekedar permulaan gitu. Ya. Jadi mau sekedar sharing, Mas Toro dulu sendiri kok bisa tertarik dalam itu? Katanya Mas Toro kau kesal gitu. Ya. Atau masa gampang mudin gitu. Ya. Kan jarang sekali Mas ada mudin yang tertarik dalam itu, mungkin sedikit pengalaman, berbagi pengalaman. Kalau dulu sebenarnya saya mempelajari ilmu pedalangan itu berawal dari saya kepingin ketika saya ceramah atau dakwah itu ada selingan-selingan lagu yang bernuansa Jawa. Oh, Seperti itu. Akhirnya saya sekolah di Sanggar Bodromoyo. Pada waktu itu belum bernama Sanggar Bodromoyo di Parongawi yang diasuh sama beliau bapak kita, ya, Bapak Samsul Samsul Carito. Nah, setelah saya belajar di pedalangan sampai Paket Songo, Paket Songo. Oh, Malik Paket Songo. Ya, saya merasa tertarik. Ternyata dunia pedalangan adalah dunia yang luar biasa, sangat kompleks. Berbagai macam dimensi apa saja masuk di pedalangan. Seni masuk, filosofi masuk, pendidikan masuk, semua masuk. Akhirnya saya tertarik untuk mempelajari pedalangan sampai sekarang. Diteruskan. Iya. Terus dulu juga ini Mas, mengalami kesulitan dalam mungkin mempelajari suhu. Ya, semua dalang bukan profesi yang mudah. Nah, ini Kita semua tahu sama-sama dalang bukan profesi yang mudah, butuh ketelatenan, butuh kecakapan. Itu yang sangat diperlukan oleh seorang dalang. Telaten, sabar, cakap juga harus. Kebanyakan makanya bukan kita sombong terhadap profesi dalang, bukan, kebanyakan rata-rata dalang itu memang istilahnya pandai, pinter, wasis, atau dalam arti cakap. Karena memang harus dituntut itu, karena apa? Banyak kompleks sekali pendidikan, kesenian yang masuk di pedalangan banyak sekali. Tidak cuma apa itu prigel saber, tidak cuma suara bagus, tapi banyak sekali dimensi yang masuk di situ. Masuk unsur gramatikanya juga, penguasaan gending, sejarah juga. Maka saya bangga menjadi dalang. Makanya mantu dalam adalah seorang dalang. Alhamdulillah. Jadi pengen nambah, saya kasih judul promosi. Nah, itu ini sebenarnya ada. Ya, bagaimana? Yang lawas lagi, mungkin bisa diambilkan Bolodiwo. Saya punya Bolodiwo juga lawas. Minta tolong Mas. Juga langka, mungkin bisa minta tolong masnya yang ini. Jadi kemarin kita di dalam Kajenggelengan itu wayang beliau yang lawas-lawas ya, unik. Ada yang campur gaya juga, Mas. Bukan Surakarta juga. Ini kakak ini juga ada beberapa yang lawas, nanti bisa minta tolong Tejo sama Bolodiwo. Tapi yang unik sudah lo boyong. Nah dulu Masnya ini punya Nakula Sadewa Jogja, yang kemudian sama ini si Sukana ini dibawa boyong ke Jogja, gergi perang sasi. Terus Abimanyu. Dan kemarin juga sempat boyong Abimanyu. Nanti apa itu dalam ngobrol kita kan bukan masalah wayang, yang jelas dulu Masnya kok bisa langsung tertarik beli satu kotak itu apa? Dulu, pada waktu saya mau Gembyangan itu memang saya Gembyangan itu kalau bahasanya pendidikan yang formal wisuda. Wisuda ya. Saya pengen ketika saya Gembyangan atau wisuda dalang itu saya menggunakan wayang sendiri. Wah, makanya saya berusaha untuk mencari wayang. Ada sebuah kebanggaan, Tapi ternyata wayang saya yang satu kotak istilahnya juga kurang kualitas, kurang mendukung. Nah, sebenarnya untuk standar kita sebenarnya sudah, cuma tapi dari segi kemarin juga ya. Makanya banyak yang akhirnya saya barter atau saya jual, terus saya beli lagi.
Oke. Ini teman-teman salah satu ini gawan kotak Mas ini. Ya. Ini adalah gawan kotak ketika Masnya dulu beli satu kotak itu ada satu gawan yang unik di sini. Stejo Klatenan. Ini saya tak ada kamera. Oh ya maaf. Ini nih. Ini jangan ini jangan. Ini tetap harus. Nah, ini salah satunya adalah stejo. Ini ciri khasnya teman-teman. Patran atau prabannya esen-esennya. Saya agak lupa ini tatan siapa kemarin sempat dijelaskan kok. Wah, enggak begitu. Ini sebenarnya sama teman saya ini sama saudara saya ini sempat difoto kemudian ditanyakan ke ahlinya wayang yang di Klaten. Cuma mungkin lupa. Itu jangan dua yang bagus. Yang ini dulu apa itu namanya sudah mengalami beberapa kali patah gabet. Iya. Ya wajar lah. Karena ternyata seiring berjalannya waktu setelah kepiaan kakak ini beli wayang kemudian sampai sudah terus beli gamelan Mas. Iya. Kemudian ada yang namanya orang punya hajat kemudian disewa. Kebetulan wayangan sudah menjadi resiko bahwa wayang kalau disewa itu pasti pulang kadang-kadang ya utuh, kadang-kadang ono sing patah. Lah ini kalau kita orang-orang yang melakukan apa bukan melakukan ya menyolahke wayang mengerti itu kadang-kadang eman begini ya di musola sih terlalu ekstrim eman. Kadang pun aku rata tegel. Nah ekstrim itu Sosok kan ya perlu dianake meleh, Iya. ditedak. Ya anaknya itu apa ya dia bahasa dibuat ulang, fotokopi ulang Ya. lah. Terus ditatake mana? Ya ditatah lagi itu untuk penggambaran lebih jelasnya. Nah ini adalah termasuk koleksi lawasan nih Kang Mas yang bisa dikatakan hasil berburu. Jadi bukan kawan kotak Mas ya. Dan ini kebetulan juga sama saya waktu itu. Ini katanya sih Takran Swargi Ki Mulyanto Mangkudarsono dari Mundaan Gundang. Bedanya khas, modelnya khas, Mondo jago. Dan ini piye bisa dikatakan ulung nggak? sebuah kemaraman lah. Ya. Itu ini baru sekian dan kita nggak mungkin hari ini akan membongkar semuanya. Insya Allah nanti tanggal 26 Mas ya. 26. Kita sudah ngejob atau dalam arti nyewa wayangnya masih untuk tampil di Punden Warok Tengah, desanya Warok Tengah, dusunnya Tapen. Jadi insya Allah pakai wayang ini teman-teman. Nanti mungkin sebelum wayangan bisa kita review wayangnya kakak setelah waktu disimping ya. Kak wayangnya siang. Insya Allah nanti juga akan disiarkan di channel dalam pramuka. Jadi kita hanya ngobrol sebagian koleksi kakak yang atau bisa minta tolong Mas biar ada ini Masnya juga punya lawas, Masnya juga punya wayang prodo. Ya ini apa yang selingkrah itu kayonnya juga ada Ini kayan prodo. Leong kok gak Leong ya? Kayaknya leong cuma ini bisa masem gitu loh. Yang unik kan gini. Leong lama itu memang ada beberapa leong seperti itu. Nah ini teman-teman ini kayon kapangan Klatenan yang Pradan. Jadi koleksi kakak ini sudah lengkap. Grenjengi ono, Drome ono, Pradan ini ono. Tapi sebelum ada produk cair. Masih dicarikan sama ada itu produk cair. Kameramennya. Mungkin sebelah sana Mas, Jarokonin. Sama buku itu belum. Ini master yang belum yang produk macan jenengan Mas. Terlalu galak. Oh galak. Buku kan. Orang apa enggak? Yang penting produk pun kalau memang dia ngecaknya sampai kan ora bololoki. Kalau produk buku itu saya khawatir itu gampang rusak. Tapi sebenarnya ada Mas formulasi yang bisa ngecaknya produk buku dengan Karena banyak kutunya. Aduh. Ini sudah mulai hangat ini. Nah, ini sudah diambilkan sampel saja teman-teman. Kagungannya. Ojo dilanen lemah moto, mana-mana tadi. Nah, ini
dua wayang mesti Kresna nyekel Kresna nih. Nah ini namanya kita Kunto. nah Prabu Puntadewa ini full prodo mas. Nah ini Jadi oh ya ini ya. ini prodo cuma awalnya kan hilang. Beda penatah, beda pemulas. Ini Mas Tulus. tatahannya dari Mangeran Mas Tulus dan juga ini Pemulas Pamarwan. pemulasnya dari Sanggar Wayang Marwanto Sukoharjo. Ini sekarang di langganan tetapnya Mas Toro. Terima kasih Pak Marwan, Pak Marwan, Mas Tulus, Mas Marwan, Pak Marwan, Mas Tulus, terima kasih. Ini saya juga dilangganan kejenengan loh Mas Tulus. Ini tatahannya Pak Mami Butuh, pemulasnya Pak Ahmadi. Jadi Puntadewa Pradan. Nah, jadi lengkap, sampun lengkap antara nih Grenjeng, kemudian Prodo, Bron. Burung. Oke, selanjutnya Mas niki untuk harapan ke depan mengenai wayang itu bagaimana? Ya harapannya nanti setelah pandemi ini berakhir ya Tanggapan mana? tanggapan lagi. Nah ini, Gue yang dikangen-kangen yang nih. dikangenin. Oke, itu tadi Mbah Karno. Mbah Karno itu bapak dalang sih. Iya. Jadi Mas Toro itu ternyata keluarga seniman. Bapak pun dalang. Nek, kamu bapaknya dalang nggak? Bapak kamu dalang? Modal. Ibunya? Tidak, bukan modal. Sama. Saya, bapak saya itu Terang lo putus. Jadi Masuk termasuk ini ya. nanti mungkin harapannya salah satunya adalah setelah pandemi ini ya, Iya. kembali. Ya kembali normal. Nanti masyarakat bisa nanggap wayang, bisa terhibur, dan pekerja seni pun bisa menampilkan karyanya juga yang mungkin mencukupi kebutuhan ekonomi dari seni sendiri juga bisa tercukupi ekonominya. Oh, oke. Terus yang kedua saya berharap wayang tidak punah, tidak tergerus oleh zaman. Maka saya bangga dengan yang muda-muda, ada yang anak-anak masih kecil sudah suka wayang, mulai mengenal wayang. Saya sangat bangga karena nanti kalau yang muda-muda sudah nggak senang wayang, yang kecil sudah nggak senang wayang, akhirnya wayang punah. Justru nanti bisa orang luar yang suka wayang yang akhirnya menjadi diakui oleh orang luar sebagai karyanya. Itu sangat-sangat disayangkan. Makanya cintai budaya Indonesia, terutama wayang. Jadi termasuk kita banyak yang kehilangan ya Mas dulu beberapa artefak wayang yang dulu ya, yang dibawa ke Inggris itu kan kita sudah kayak kehilangan gitu. Itu jangan sampai yang sekarang ya Mas, jangan sampai yang sekarang. Soalnya informasi yang saya terima dari teman-teman itu ada kolektor yang dari Jepang ya, Jepang kemudian Amerika itu pesan ke sanggar-sanggar wayang. Mereka berapapun harganya nggak menawar. Tuh, gaskil. Kalau kita kan kadang-kadang ada wayang second pasti pinter Mas. Pasnya pinter. Hanya pinter atau kadang-kadang menurut saya mungkin Mas Toro juga pernah ya. Iya. Itu ada wayang yang dijual, ada teman yang butuh mungkin sekian masih ditawar gitu ya. Tapi sebenarnya namanya jual beli barang seni itu memang tidak ada standar yang baku. Betul. Maksudnya ketika antara pembeli dan penjual sudah sama-sama dealnya itu yaitu atau harga sebuah seni seperti itu. Jadi tidak bisa ada patokannya Mas. Tidak Ya? ada. Makanya seperti itu. Yang penting adalah Untuk menilai barang seni itu memang susah. nah, yang terpenting adalah jangan sampai seperti dikatakan Masnya tadi, wayang itu punah. Yang jelas wayang itu adalah seni yang bernilai sangat-sangat tinggi, sangat mahal. Mahal bukan karena bahannya yang dipakai, tapi dari karya itu sendiri mahal. Makanya seni wayang itu memang seni yang berkelas, bukan seni murahan, bukan seni kampungan, tapi betul-betul seni yang berkelas. Oke. Nah, ini Mas, apa itu Nah saya itu wayang nggak akan punah. nggak akan punah. Nggak akan punah. Nah, pandangan saya loh, wayang itu nggak akan punah. Karena Kenapa? Kan? Kenapa? Satu,
itu akan terus apa ya, wayang itu kan terus berkembang, ibaratnya kalau generasi itu kan regenerasi terus. Nah, perkembangan itu akan menciptakan celah-celah baru di mana ada masa di mana besok orang-orang itu akan sadar, entah bukan hanya dari wayang tapi seni-seni yang lain, orang-orang itu akan sadar, oh ini adalah milik kita, milik bangsa Nusantara yang sangat adiluhur. Mereka akan ada fase itu berputar. Mungkin sekarang fasenya mungkin banyak yang yang sudah mengeblat ke timur, ke budaya barat dan budaya ketimuran, tapi yang timur modern dan sebagainya. Tapi saya yakin nek semesta atau apa itu tidak akan pernah menghilangkan hasil karya cipta, itu pasti akan terus ada. Semoga. Ya salah satunya adalah sekarang mulai muncul banyak kolektor ya. Alhamdulillah kita wajib berbangga karena dengan munculnya kolektor-kolektor yang mulai suka dengan wayang itu berarti menandakan wayang kembali atau mulai disukai lagi. Tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan keseni wayang ini tetap istilahnya bukan tetap ya, terus ada dan berkembang. Jadi yang suka wayang semakin banyak. Walaupun mungkin sekarang generasi muda kurang begitu menyukai, tapi alhamdulillah di sisi lain juga masih banyak yang suka dengan wayang. Punya anak laki-laki? Ya, gimana kayaknya ke wayang bagaimana? Ya mencoba kita kenalkan. Oke. Biar kenal. Setidaknya ada usaha untuk mengenalkan kepada generasi di bawahnya atau generasi berikutnya dengan wayang. Makanya kenapa salah satu alasannya sudah pernah saya utarakan bahwa channelnya pakai Dalang Pramuka Ngawi itu, dengan pramuka saya ingin mengenalkan wayang pada adik-adik generasi pramuka biar lebih dekat dengan budayanya. Karena saya juga prihatin mas, kadang-kadang pentas seni itu yus mau ngedance wae, malah ngedance modern. Mbak sekali-sekali ki nari orek-orek Ngawi atau apa nari gambyong. Syukur kena karo wayang seperti itu. Begitu. Jadi kita memang tidak bisa istilahnya membatasi kreasi daripada seni. Ibaratnya biarkan yang mereka memang menyukai dan seni-seni modern biar berkembang sesuai dengan seni modern itu sendiri. Tetapi paling tidak ada juga yang menyukai dan melestarikan yang seni-seni tradisional. Kalau saya demikian. Tetap biar mereka tetap biar senang ya juga. Ada yang senang modern juga ada, yang klasik pun juga. Tapi tidak tetap berusaha kita kenalkan juga ya, kita kenalkan. Tapi tidak membatasi. Karena kita tidak bisa terlalu menyalahkan mereka yang sudah terlanjur suka dengan seni yang modern itu. Nah, yang terakhir mas, sebelum kita akhiri, barangkali dari perjalanan dengan kemudian saya juga ini tentang seorang dalang itu seniman yang ngoleksi wayang. Karena menurut saya tidak semua dalang itu ngoleksi ya, ini kan hanya menjadikan profesi. Mungkin ada pesan mas untuk teman-teman dalang yang sampai sekarang mungkin masih berusaha nyicil atau mungkin lagi merintis baru putihan tok, apalagi kondisinya masih seperti ini. Mungkin ada pesan? Yang jelas kalau masalah tadi saya sampaikan bahwa wayang adalah seni yang bernilai tinggi atau mahal. Memang seni yang sangat berkelas. Kita sendiri ekonomi seseorang kan berbeda. Yang penting sudah berupaya untuk melestarikan wayang itu sudah jempol, sudah angkat topi. Tergantung wayang jumlahnya berapa itu kan tergantung karena sisi ekonomi. Tapi paling tidak sudah berupaya untuk bisa melestarikan wayang itu sudah bagus. Walaupun baru dapat putihan satu. Iya, itu sudah bagus, sudah bagus. Sing gak bagus ki dalang ora seneng ning wayang. Baik. Nah, itu gak bagus.
selagi masih senang di wayang, baik itu putihan atau beli bekas atau gimana, sudah sangat bagus. Ada usaha lah Mas intinya. Ya, seperti itu. Ada usaha untuk melestarikan. Terima kasih Mas Toro, mungkin lain waktu bisa kita sambung kembali. Oke. Jadi ke depan pokoknya yakin bahwa seni tradisi khususnya wayang kulit ini tetap ngerembokong Mas. Amin. Amin. Ada rencana nambah lagi kan wayangnya nanti? Ya, seperti saya sampaikan tadi, wayang itu bukan kesenian yang istilahnya berhenti di situ, sangat berkembang sesuai dengan perkembangan wayang itu sendiri. Makanya keinginan untuk berhenti beli wayang atau itu saya kira ya sulit karena memang namanya juga orang senang kembali kepada urusan ekonomi, kok jalan ada rezeki, ada yang bagus, ya istilahnya biasanya untuk kemaraman kita lanjut seperti itu. Dan satu hal yang quotes-nya kakak itu yang paling saya ingat adalah marem larang regane. So kalau mangsane regane wayang sing larang itu kalah luwih larang meneh kemaremane duwe wayang itu. Itu. Nah, ini terima kasih. Jadi terus yang kedua untuk teman-teman sebentar, untuk teman-teman pengoleksi atau pembuat wayang, jangan pernah sampaikan wayang itu wayang masih baru. Loh, kok gitu Mas? Gini, wayang masih baru dijual. Maksudnya walaupun 1 minggu selama itu sudah pernah dibeli, itu bukan baru, itu namanya second. Karena orang itu kalau sudah membeli, sudah memegang, itu berarti dia sudah ambil dari sisi kemaramannya. Kemaraman itulah yang dihargai. Misalkan Adit beli wayang baru 1 minggu, terus tak jual ke saya misalkan, ya. Itu bukan barang baru, namanya barang second. Karena jenengan sudah pernah memegang, sudah pernah merasa puas, walaupun belum pernah saya kelirkan, tapi sudah dipegang, sudah pernah dibeli, berarti sudah merasa puas. Ya puas itu harus juga dihargai. Makanya ketika membeli 1 juta, walaupun 1 minggu, harus kurang dari 1 juta. Aduh, ini. Nah, itu loh. Ini. Ujungnya saya tahu kemana akan bicara. Jadi harga itu. Intermezzo. Mungkin selain 2 wayang 3 wayang yang didapat dari Masnya, ada rencana mau wayang mana? Nanti kalau ada unik lagi. Alah. Saya memang terus terang saya penggemar wayang yang unik. Saya bukan fanatik mau Jogja, Solo, Cikdong atau apa, yang penting nek walaupun itu Klaten atau nek ciri kan ada ciri tata yang unik. Bisa unik ya. Saya lebih suka. Tapi unik pun tetap kalah dengan minyak. Iya. Colmoga itu loh. Oke Mas Toro, itu sementara. Oke. Nanti insya Allah minggu waktu wayang waktu digelar di Tapan nanti kita review Mas. Iya. Oke, lanjutan dari video ini. Tapan Dan besok. pas tanggal 26. Ya. Dan satu lagi teman-teman, ini akan ada satu kejutan proyek dari kakak, tapi tidak akan kita sampaikan ya, kita rahasiakan. Semoga nanti segera terrealisasikan Mas. Amin. Nanti akan kita tunjukkan di channel Dalam Pramuka Ngawi. Tidak saya sampaikan proyeknya apa, yang jelas tetap seputar wayang. Terima kasih teman-teman. Mungkin obrolan kita mungkin ada yang kurang pas, ada yang tidak berkenan, atau mungkin mau menyampaikan kritik dan saran, langsung saja ke kolom komentar demi kemajuan dan perkembangan channel Dalam Pramuka Ngawi. Atau teman-teman pengen usul atau pengen punya gagasan review apa, bisa langsung ke kolom komentar atau DM Instagram Radityo_Carito, atau bisa cek di fanspage FB Dalam Pramuka Ngawi atau Facebook Radityo Carito. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya. Salam budaya. Bikin apa?